Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, udah sekian lama ya saya nggak buat video ya. Ya dikarenakan ada beberapa urusan ya yang harus saya urus gitu ya. Nah, tapi tenang aja ya teman-teman, saya tampung ke saran kalian ya, sambil saya mendengarkan saran kalian juga di komen-komen YouTube saya ya. Jadi ada beberapa project yang sudah saya buat tapi belum dibuatkan videonya gitu ya, karena itu keterbatasan waktu ya. Dan juga teman-teman banyak sekali yang masih belum mengerti gitu ya cara memprogram di Arduino itu sendiri ya. Jadinya kalau saya buatkan langsung project itu teman-teman masih banyak yang belum mengerti. Jadi misal saya buat project door lock gitu ya. Nah teman-teman minta ditambahkan push button gitu ya. Nah padahal hal sepele gitu ya, tinggal menambahkan push button, padahal itu hal yang mudah gitu ya sebenarnya, yang bisa teman-teman lakukan sendiri gitu ya. Jadi dari hari ini dan seterusnya mungkin nanti saya akan buat video dasar Arduino dan elektronika ya. Jadi supaya teman-teman paham ya, untuk dasar pemrograman Arduino ya, dan juga untuk dasar elektronikanya juga. Jadi supaya teman-teman tahu dasarnya gitu ya. Kalau kalian tahu dasarnya, nanti kalian bisa melakukannya sendiri gitu ya, dengan menggunakan dasar ilmu tersebut gitu ya. Jadi tidak serta-merta saya yang harus memperbaiki. Jadi saya lebih senang mendengar teman-teman komen gitu ya, saya membuat project ini dan ini tapi ada kendala di sini. Nah seperti itu saya lebih suka ya. Jadi teman-teman berusaha terlebih dahulu, nanti jika ada masalah atau apapun itu nanti kita bisa diskusikan. Jadi mungkin di video pertama dasar Arduino dan elektronika ini kita hanya akan berbincang-bincang. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan mulai ke pembahasan ya. Nah sebelumnya mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya latar belakang saya ya, karena saya tiba-tiba aja langsung buat video pertama gitu ya tentang Arduino gitu ya. Nah mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu ya. Nah sini saya akan kita ngobrol aja gitu ya. Jadi saya tuh lulusan SMK ya, SMK jurusan dulu tuh ada namanya jurusan audio video ya. Nah sebelum kurikulum 2013 audio video itu dia membahas tentang broadcasting ya. Broadcasting yang saya tahu ya di alumni sebelumnya ya. Jadi broadcasting tentang penyiaran gitu ya. Nah setelah kurikulum 2013 kebetulan saya masuk SMK itu di 2014, jadi sudah menggunakan kurikulum yang baru. Nah untuk audio video itu masuknya ke elektronika ya, jadi pembahasannya lebih ke arah elektronika. Jadi kayak mengetahui komponen-komponen, nanti kita juga akan belajar ya, karena ini video dasar Arduino dan elektronika, jadi dia saling berterkaitan gitu. Jadi kita mempelajari komponen-komponen yang ada di elektronika seperti resistor, kapasitor, kemudian IC, transistor, dioda, dan lain-lain gitu ya. Ada komponen aktif, ada komponen pasif, dan komponen lainnya gitu ya. Nanti kita akan belajar juga. Jadi supaya teman-teman mengerti bagaimana suatu alat itu bekerja ya, baik itu menggunakan program ataupun tidak. Seperti misal kita membuat lampu flip-flop gitu ya, saya contohkan. Nah itu banyak sekali cara yang dapat
teman-teman lakukan gitu ya untuk membuat lampu flip-flop. Jadi tidak harus dengan memprogram Arduino gitu ya, hanya untuk menghidupkan sebuah LED. Bahkan dengan transistor dan beberapa komponen pendukung lain seperti kapasitor, dan pastinya LED-nya ya gitu ya, resistor dan lain-lain gitu ya. Nah itu sudah bisa menyalakan lampu LED flip-flop gitu. Atau kalau kalian mau pakai IC yang tidak perlu diprogram gitu ya, bisa pakai IC NL555 gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi banyak cara untuk memperoleh suatu alat yang kita inginkan tanpa perlu harus memprogram ataupun lainnya. Kalau kalian paham suatu dasar elektronikanya gitu ya, komponen pendukung dari perangkat tersebut gitu ya. Nah jadi nanti saya nyatanya pembahasannya berkelanjutan gitu ya. Jadi secara bertahap gitu ya, dasar-dasarnya nanti kita akan buat mungkin pembahasan pertama nanti komponen pendukung Arduino, nah gitu ya, Arduino dan komponen elektronika dasar lainnya. Kemudian mungkin nanti belajar gerbang logika gitu ya, karena saya pertama kali diajarkan itu gerbang logika ya di sekolah saya gitu ya. Oh iya, bagi teman-teman yang nggak tahu, saya itu sekolah di SMK Negeri 53 Jakarta ya, lulusan tahun 2017. Ya udah lama sekali ya, ini udah tahun 2023 ya. Nah seperti itu. Kemudian saya pertama kali mengenal Arduino itu dari channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana ya. Pastinya teman-teman udah banyak yang tahu ya channel tersebut ya. Sangat ya sangat memperkenalkan Arduino sekali ya, dengan bahasanya yang sangat menarik dan juga ilmunya yang sangat luas gitu ya. Jadi saya juga meniru beberapa project dari Mas Dwi Arsana tersebut gitu ya. Nah dengan sedikit beberapa modifikasi. Jadi teman-teman juga kalau belajar Arduino itu nggak apa-apa teman-teman tiru gitu ya, tapi gunakan prinsip ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi jangan kalian langsung pakai aja. Mungkin awal percobaan mungkin kalian bisa langsung pakai gitu ya, tapi kalian modifikasi gitu ya sesuai keinginan kalian gitu. Kan nggak mungkin setiap program itu yang dibuat sesuai dengan kemauan kalian. Pasti kalian ada ingin tambah sesuatu gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kalian tiru, tapi kalian modifikasi gitu. Nah kemudian selanjutnya ya, karena saya rasa kurang efektif ya untuk grup di Telegram ya. Jadi di sini saya sudah membuat grup di Facebook ya. Jadi mungkin teman-teman banyak yang menggunakan Facebook ya. Jadi kalau di Telegram saya juga jarang aktif ya, karena di Telegram selain cuma buat bot aja ya, bot Telegram saya pakai itu juga paling ya nyari film bajakan ya biasanya ya kalau di Telegram. Nah jadi tidak terlalu efektif lah teman-teman. Jadi saya coba buat grup Facebook aja. Mungkin di sini kita buka aja ya. Sorry. Nah sini saya akan langsung buka aja ya, Facebook ya. Oke, kita masuk. Sini saya masuk dulu, login. Oke, ini minta sebentar.
Oke, sudah terlogin ya sini. Nah, ini mana ya, grup. Nah, ini grup saya ya, si kosong ya. Nah, sini si kosong. Saya udah lama sih buatnya, cuman baru saya share sekarang ya. Jadi kita akan berdiskusi di sini aja. Karena saya paling sering aktif Facebook ya. Paling sering aktif Facebook, saya melihat ya beberapa beberapa postingan orang gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau gabung sini ya bisa langsung gabung aja. Grupnya saya buat publik ya, dan bisa dilihat semua orang ya. Nah, seperti itu. Atau kalian juga bisa gabung ke berbagai macam grup ya. Sini saya gabung juga ke belajar Arduino ya. Ini dia belajar Arduino. Nah, ada banyak tuh project orang ya. Ini misal apa ini? Ini project orang membuat gula ya. Nah, seperti ini dengan sensor load cell ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti akan berhenti, servonya akan berhenti terbuka gitu ya ketika load cell-nya sudah mendeteksi berat yang diinginkan gitu. Seperti ini. Nah, kalian bisa mempelajari walaupun nggak ada programnya gitu ya. Kalian bisa mempelajari secara desain ataupun secara cara kerjanya gitu ya. Dan juga lain-lain gitu tampilannya. Ini kayaknya menggunakan ESP-UI ya. Saya pernah juga pakai ESP-UI kayaknya untuk tampilannya ya. Nah, seperti ini. Jadi sudah dibuatkan oleh ESP-UI untuk tampilan ininya, jadi bagus gitu ya. Nah, kita tinggal panggil aja, misal button, misal teks seperti ini, atau seperti apa gitu ya. Banyak di example-nya juga ada sih. Nah, ini saya paling sering melihat grup itu belajar Arduino ya, karena saya juga mencari referensi lain gitu ya di belajar Arduino ini. Ini project mobil RC. Ada banyak sekali project yang bisa kalian buat dengan Arduino ya. Karena Arduino itu bahasa yang paling mudah ya, bahasa pemrograman yang paling mudah sebenarnya. Nah, kalau dibandingkan dengan AVR Studio yang menggunakan bahasa C murni ya. Jadi kalau Arduino itu kalian udah dibantu dengan port pinnya gitu ya. Pinnya sudah didefinisikan gitu ya, pin berapa. Nah, kalau di bahasa C murni itu kita harus pakai port berapa gitu ya. Apa ininya? Nah, misal AVR Studio. Nah, seperti ini. Nah, ini AVR Studio 7 Atmel. Nah, tuh pokoknya dia pakai bahasa C atau C++ ya, yang lebih susah gitu ya, yang lebih asli gitu ya. Jadi kalau bahasa di Arduino itu sudah disederhanakan teman-teman ya sebenarnya. Nah, kemudian nih itu grup saya kebanyakan itu isinya belajar Arduino ya, karena ada yang bertanya juga. Nah, ini ada juga, saya juga gabung ke Arduino Indonesia ya. Banyak juga ya. Tapi saya jarang berkomentar sih. Nah, ya banyak master di sana yang sudah pada komentar. Jadi saya hanya melihat aja ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau kalian mau gabung ke grup saya, bisa ke Kamalino Forum Arduino, dalam kurung Arduino ya, bisa nanti. Jadi nggak harus saya menjawab ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pada bisa juga bisa gabung ke grup ini untuk menjawab teman-teman kita yang masih pemula gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya membuat video YouTube ya,
Jadi pertama untuk mengingatkan saya ya, wah saya pernah membuat project ini gitu ya. Jadi kadang saya itu orangnya lupa teman-teman ya. Jadi untuk mengingatkan kembali bahwa saya pernah buat project ini dan seperti ini programnya. Nah, seperti itu ya. Tujuan pertama. Nah, tujuan keduanya supaya teman-teman juga bisa belajar gitu ya. Bagaimana cara kita membuat program dengan menggunakan Arduino sesuai dengan keinginan yang kita perlukan dalam membuat alat tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kita saling sharing. Saya juga masih belajar, banyak belajar. Saya juga belum sehebat yang kalian kira gitu ya. Jadi saya juga masih banyak belajar. Jadi kalau kita tahu, kita share gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita banyak menambah ilmu yang kita tahu gitu ya. Jadi kalau kayak saya nggak tahu, teman-teman tahu, silahkan gitu ya. Jadi saya juga menambah ilmu saya juga seperti itu. Oke, kemudian setelah grup ya, kemudian di komentar YouTube studio saya, di YouTube saya ya banyak request project juga, sebenarnya udah saya buat ya. Nah, ada banyak ya, ini bisa kalian lihat. Nah, ini di sini nih ya, ada beberapa project ya yang sudah masuk ke papan tulis saya ya. Kalau yang sudah masuk ke papan tulis saya ini programnya udah ada di komputer ya, cuman belum saya share aja videonya gitu ya, saya belum buat gitu ya. Nah, dari itu ini udah ada. Nah, kita kembali ke pembahasan. Nah, oke. Seperti itu ya. Nah, kalau kalian temen tanya ya, apakah pendidikan saya hanya SMK aja? Iya teman-teman ya, saya belum kuliah ya, jadi saya masih SMK aja. Sekarang kegiatan saya itu sibuk kerja gitu ya. Nah, kalau teman-teman tanya saya kerja di mana, saya kerja di bagian steel bar ya, atau as gitu ya, jadi operator. Nah, jadi kerjaan saya itu nggak ada hubungannya sebenarnya untuk Arduino atau pemrograman atau elektronika, nggak ada hubungannya. Saya ini sebenarnya Arduino dan elektronika ini hanya hobi ya teman-teman. Jadi hobi saya yang tersalurkan gitu. Seperti teman-teman misal hobi bermain bola gitu. Nah, terus teman-teman yang hobinya bermain basket, voli, ataupun teman-teman hobinya bulu tangkis gitu ya. Nah, untuk Arduino dan elektronika ini juga salah satunya itu hobi saya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, oh iya, nanti teman-teman perlu persiapkan untuk di pembahasan pertama. Nanti kita akan bahas mungkin komponen pembentuk Arduino. Nah, kemudian minimum system ya, kalau kita sebutnya itu minimum system. Nah, di sini teman-teman bisa siapkan ya Arduino Nano atau Uno yang kalian punya aja gitu ya. Ini saya pakai Arduino Nano aja karena ukurannya kecil ya dan compact gitu ya. Kemudian nanti untuk komponen lainnya, untuk kita belajar, siapkan aja 2 buah LED. Nah, sini saya pakai biru dan merah. Serah teman-teman pakai apa aja ya. Nah, kemudian 2 buah push button nanti untuk kita belajar ya. Nanti kita akan buat program mungkin belajar ini dulu, gerbang logika dulu ya. Banyak sekali gerbang logika ya teman-teman. Ada AND, ada OR, ada NOT, ada XOR, ada NAND, ada NOR, dan lain-lain gitu ya teman-teman. Ada banyak sekali. Jadi kita akan pelajari ya, karena itu yang membuka jalan awal logika kita berpikir ya. Jadi gerbang logika itu membuka
jalan kita berpikir ya. Nah, kemudian setelah ini kalau ini bisa pakai breadboard ya. Nah, kan nggak mungkin kita langsung nyolder kelamaan kalau di solder. Nanti kalau misalnya sudah paten gitu ya, kalian mau buat alat baru kalian solder, buatkan PCB lebih bagus gitu. Nah baru kalian solder, atau seperti ini kalian solder juga nggak masalah, cuman banyak makan kabel ya. Jadi kalau kalian buat suatu produk, buatkan PCB-nya, nah kemudian tinggal disolder di PCB tersebut gitu ya. Nah ini ada breadboard ya, nanti buat kita praktek ya, nanti tinggal dimasukkan aja seperti ini. Nah bagi teman-teman yang nanya belinya di mana, banyak ya di online, saya juga beli di online ini. Kalau yang nanya linknya ya banyak ya, cari aja. Ini namanya breadboard, ini namanya Arduino Nano, ini LED, banyak. Cari aja, warnanya terserah kalian mau apa aja. Pokoknya ada 2, kemudian ada push button 2. Nanti untuk praktek aja. Nanti mungkin kedepannya kita akan gunakan lainnya seperti LCD ya, yang sering banyak digunakan tuh LCD I2C ya. Kita akan buat juga nanti buat praktek gitu ya, buat pengenalan dasar Arduino dan elektronika. Ya nanti kita buat menu misal di LCD tersebut gitu ya, menggunakan button, misal menunya untuk menyalakan LED dan lain-lain gitu ya. Nanti kita akan praktekkan lah. Saya udah punya planning ke depan secara bertahap supaya kalian paham gitu ya. Nah seperti itu. Itu kalau kalian yang nggak punya untuk bahan-bahan ini, misal bang saya belum punya duit buat beli bahannya, kalian bisa pakai simulator online ya nanti ya. Mungkin nanti kalian bisa buka situs namanya Walkwi ya teman-teman. Sini ya namanya Walkwi. Nah ini walkwi.com. Nih seperti ini Walkwi. Nah dia bisa banyak ya teman-teman. Nah di sini dia bisa ESP32. Nah seperti ini. Nah ini ada banyak nih, ada Arduino Uno, Mega, ESP32, Arduino Nano, Raspberry Pi Pico, MicroPython on ESP, jadi bisa pakai MicroPython juga ya. Nah misal sini saya akan pilih more option. Nah ini ada banyak, ada Atin 85 kalau kalian mau ya. Saya belum buat project lagi ya tentang Atin 85, saya terakhir buat tuh cara memprogram ya kalau nggak salah. Iya, saya belum buat lagi, nantilah. Masih ada ininya iScenes. Nah ini ada SP2 S2, S3 beta, C3, ada Raspberry Pi, Pi Pico, Pi Pico W, ada STM32 nih, bahkan ada STM32 ya. Ini ada yang Nucleo 64 C. Nah ini ada nomor serinya, nanti bisa dipilih aja tuh, ada banyak ya. Ada bahasa Rust tuh ya di ESP32, di Arduino Nano, Arduino Uno, Arduino Nano. Mungkin di sini misal kalian coba Arduino Nano, Nano. Sama aja sih Arduino Nano, Uno sama aja. Coba Arduino Uno. Nah, itu sama itu ya tampilannya. Seperti di ini di tampilan ini ya, maksudnya di ininya ya, aslinya sama tuh. Nah misal di sini saya buat dah, ini L ini di pin 13, misal di sini saya buat tuh misal pin mode untuk mendefinisikan pin 13, pin 13 output. Oke. Nah, kemudian di sini misal saya buat digital write.
Itu pin 13. Height. Kemudian delay itu 500 bisa. Nah, kemudian digital white. Nah, ini udah ada ya, udah ada nih di sini. Jadi kalian bisa langsung enter aja. Nah, udah dibantu tuh ya. Di Arduino 2.0 juga udah ada ya, tapi saya lebih senang pakai Arduino 1.8. Yang di sini misal 13. Nah, terus bawahnya lagi delay. Nah, delay 500. Nah, udah begini misal ini nyoba LED blink, nanti dia akan blink yang lampu di L ini nih. Nah, kita play. Nah, tuh dip selama setengah detik, dip. Nah, seperti itu ya. Jadi simulasi bisa. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas lah secara detail tentang Walkbee ini. Terus kalian bisa ke library nih. Kalau kalian pakai library, kalian tinggal tambahkan. Kalau kalian daftar yang premium ya, premium. Nah, ini saya daftar premium sih ya, kayaknya. Nah, itu bisa kalian menambahkan library sendiri. Tapi kalau nggak daftar premium, kalian bisa menggunakan library yang sudah disediakan gitu ya. Ada banyak sekali, bisa kalian tambah. Nah, ini ada RGB LED, itu ada SSD OLED display nih ya. Ini ada LCD I2C, itu yang sering banyak digunakan. TFT, ada segment, kemudian ada IC driver nih ya, atau IC output ya, output input chip register ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada keypad, kemudian ada sensor ultrasonic dan lain-lain tuh banyak teman-teman ya. Nah, ini ada gerbang logika juga, logic. Nah, nanti kita akan belajar ini dulu nih pertama nih ya teman-teman, untuk membuka pikiran kalian, karena di sini juga ada nih ya. Kalian sebenarnya bisa langsung sih ya, nanti mungkin kita belajar di sini juga, atau mungkin langsung nanti di Arduino nya dengan program gitu. Nah, sebenarnya simpel aja sih cara kerjanya. Misal N ini dia harus kedua kondisi terpenuhi gitu ya. Kalau OR salah satu kondisi terpenuhi, nah seperti itu aja. Nanti kita akan lihat aja tabelnya ya. Terus lainnya gitu ya. Nah, seperti itu aja sih ya. Nah, untuk simulasi nanti bisa menggunakan Walkbee. Kalau kalian belum punya untuk microcontrollernya ya, kalau kalian belum bisa beli, nah ada opsi pakai Walkbee. Apakah harus berlangganan bang? Nggak mesti ya, nggak perlu ya. Ini saya berlangganan karena ingin mencoba fiturnya ya, karena fiturnya keren gitu ya. Nah, bisa menambahkan library. Saya kadang upload library dari saya karena dia biasanya saya pakai yang library LCD itu LCD.begin untuk di void setupnya gitu ya. Nah, kalau yang di Walkbee itu LCD.init ya, jadi dia udah library bawaannya. Nah, terus kalau ini saya bisa upload sendiri gitu ya untuk library seperti itu. Nah, kalau gratis ya nggak masalah, cuman nggak bisa upload untuk library sendiri gitu ya. Jadi gunakan library yang udah tersedia pada Walkbee. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin segini dulu ya perkenalan kita ya dan pembahasan kita. Mungkin nanti di video selanjutnya kita akan mulai pembahasannya ya mengenai elektronika dasar dan juga Arduino dasar. Nah, oke teman-teman, demikian video ini saya buat ya, semoga kalian paham ya tujuan saya dalam membuat video, supaya teman-teman paham juga bagaimana cara memprogram dan membuat suatu alat buatan kalian sendiri gitu ya. Oke, demikian video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.